Disebut manusia karena ada komponen penting, yakni materi dan imateri. Materi itu disebut dengan jasad. Komponennya ada tulang yang dibalut dengan daging, dibungkus kulit dan dialiri darah, disertai dengan anggota-anggota tubuh seperti mata untuk melihat, mulut, lidah bicara, telinga mendengar, tangan memegang, kaki berjalan, dan lainnya. Lalu ada imateri yang kita kenal dengan ruh. Dia tidak kasat mata, tidak mampu ditembus mata biasa. Bentuknya abstrak, tapi ada, nyata, meski tidak kasat mata. Dan ruh ini juga yang menempati materi jasad itu, yang menggerakkan materi tersebut. Nah, ada perjanjian antara dua komponen ini. Saat perjanjian itu sudah hangus, sudah expire, maka manusia tidak lagi disebut makhluk hidup di dunia. Jasadnya menjadi mati, tidak lagi berfungsi, atau menjadi bangkai. Lah karena bangkai, maka mesti dipendam di dalam tanah agar tidak menjadi wabah bagi jasad yang masih hidup. Akhirnya, jasad menjadi makanan segar dan nikmat bagi hewan yang ada di dalam tanah, hingga tidak ada lagi komponen jasad yang tersisa. Yang ada hanya pusaran nama, Fulan bin Fulan. Itu pun hanya sebagai pengingat bagi saudaranya, handai taulan bahwa pernah ada si Fulan di sini. Lalu, kemana ruh itu? Terpisah dari jasad, ruh itu tidak bisa dimakan hewan. Lah karena bentuknya abstrak. Dia sudah tidak lagi butuh bangkai yang ditempatinya selama hidup di dunia. Dan ruh akhirnya kembali ke Tuhan Rabb-nya Allah untuk memberikan bukti soal persaksian pada zaman azali. Alastu birabbikum, kata Allah dahulu. Bukankah aku Tuhan kalian? Mereka menjawab, ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Bersaksi mereka. Karena dahulu sudah ada persaksian antara Tuhan dengan ruhnya. Maka ruh mau tidak mau, suka tidak suka, harus memberikan bukti nyata selama pengembaraannya di alam dunia. Sudah menyewa jasad yang sudah ditempati yang saat itu sudah menjadi bangkai. Apa? Bukti persaksiannya berupa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saat ada kolaborasi antara jasad dengan ruh, materi dengan imateri, tugas utamanya adalah beribadah kepada Allah. Lah, ini jadi masalah. Karena saat di dunia, antara materi dan imateri selalu ada peperangan. Antara jasad dengan ruh selalu ada pertentangan. Badan, jasad ini kan maunya santai. Mata, dua mata ini kan maunya tidur. Tangan ini kan maunya nggak mau yang berat-berat. Lah kaki juga malas enggan untuk bergerak jalan kaki ke masjid. Wajar. Karena tubuh kita memiliki hak untuk istirahat. 4, 6, 8. Itu hak tubuh untuk istirahat tidur. Tapi kalau tidak ada yang mengkontrol jasad ini, ruh tidak mampu mengontrol jasad ini, maka haknya jasad akan mengambil habis haknya ruh untuk ibadah. Dalam artian, ruh tidak mampu membimbing jasadnya untuk beribadah kepada Allah. Nah, lalu apa haknya ruh? Allah mintakan ia untuk ibadah. Ibadah salah satunya adalah berpuasa misalnya. Secara kasat mata, secara materialistis, rasanya tidak ada untungnya untuk berpuasa. Mana mungkin perut, lambung, dan seisinya mau berpuasa
jika makanan ada di depan mata dengan segala kenikmatannya. Dengan kata lain, ruh tidak mampu membimbing jasad untuk berpuasa. Padahal Ramadan saat itu adalah cerminan. Saat orang-orang berpuasa, itu malah menguatkan jasadnya. Lelah berpuasa menahan lapar, tapi malah semangat kerja di siang hari. Bahkan peristiwa-peristiwa besar bersejarah dalam Islam terjadi pada bulan suci Ramadan saat umat muslim berpuasa. Malah malam harinya ditambah lagi ibadah. Ada ibadah salat taraweh. Orang malas untuk tidak berjamaah, semangat berjamaah. Belum cukup tambah baca Al-Quran hingga berhatam berkali-kali. Ini kan menambah semangat, bukan lelah. Ada sesuatu, the power of spirit di sana. Rezeki Islam mengajarkan kalau mau banyak rezeki, banyak sedekah. Lah kalau ruh kalah dari jasadnya, mana mungkin tangan ini mau memberikan sedekahnya? Bangun malam. Kalau mau berwibawa, memiliki fisik yang kuat, mata yang tajam, pikiran yang mendalam, bicara yang berwibawa, qaulan thaqilan, bangun malam. Baginda Muhammad SAW itu orang yang hampir tidak terputus bangun malamnya. Beliau menyendirikan. Bahkan wahyu Allah turun saat beliau menyendiri di Gua Hira. Wahyu Allah turun. Jadilah Muhammad sebagai nabi. Disegani penuh wibawa. Nabi Musa menyendiri di Tur Sina hingga mendapatkan wahyu dan mampu membimbing Bani Israel. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam bertahanus dia di padang pasir hingga mendapatkan Tuhannya dan menjadi bapaknya para nabi saat beliau menyendiri. Lah, apa sih tahanus itu? Apa sih menyendiri itu? Apa sih uzlah itu? Bahasa gampang di Indonesia itu bertapa. Meninggalkan hiruk pikuk manusia. Tidak ada mata yang melihat. Tidak ada jasad yang memperhatikannya. Lihat bagaimana waliullah, wali-wali Allah itu bertapa menyendiri hingga mendapatkan petunjuk Allah. Ada wali songo. Misalnya saja satulah Raden Syahid yang familiar di telinga kita dengan Sunan Kalijaga. Sejarahnya sudah masyhur di Indonesia. Bertapa dia di pinggir sungai hingga mendapatkan hakikat kebenaran seorang manusia, hingga mendapatkan derajat tinggi waliullah, memiliki karomah yang luar biasa. Tapi tidak sendiri. Pertapaannya tidak meninggalkan syariat karena dibimbing oleh seorang murabbi atau guru. Saat itu adalah murabbinya Sunan Bonang. Jadi jangan asal tapa. Akhirnya bukan petunjuk, malah sesat. Tanpa guru jadi keliru. Nah, alhasil inilah tubuh ini, jasad ini harus dilatih dengan ruh. Dengan cara apa? Perbanyak uzlah. Banyak orang yang menorehkan tinta prestasi gemilang saat dia mampu mengetahui potensi dirinya. Mengetahui potensi diri dengan menyendiri. Pikirkan apa kelemahan. Pikirkan apa yang kau miliki, kelebihan kau. Kembangkan kelebihan kau. Kurangi kekurangan kau. Sadari, pahami orang lain. Itu dengan menyendiri. Karena di saat kau bersama-sama dengan yang lain, apalagi di tengah pasar bersama, bercampur dengan orang bodoh, tidak mungkin tidak. Bisa jadi kau akan terbawa bodoh. Dan kau butuh 1-3 jam untuk menyendiri, uzlah namanya. Mudahnya kita saat ini adalah bangun tengah malam.
kalahkan nafsu matamu untuk terpejam tidur. Di saat orang-orang lain tertidur, orang awam semua tertidur, kau terbangun. Ambil wudukmu, hamparkan sajadah, perbanyak istighfar, salatlah kemudian, perbanyak salawat, tambahkan membaca Al-Quran, dan memuhasabah dirilah. Apa kekuranganmu, apa dosamu. Disitulah Allah akan derajat maqam mahmuda, tempat yang paling terpuji untukmu. Ini adalah tahannus kita. Ini adalah tapak kita. Ini adalah menyendiri kita. Sehingga kita mampu menyadari hakikat kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga bukan lagi mata. Dua mata ini yang menjadi pandangan kita. Tapi kita memiliki basirah. Wa ma kadzabal fuad ma ra'a. Jika mata hati ini mampu melihat, tidak akan pernah berdusta. Pandangan mata kita terbatas, sebatas penglihatan mata kita. Ya kalau matanya lamur, minus sebatas itu. Tapi pandangan mata hati, biarpun matanya buta, hati tetap melihat.